Saudara sekalian, banyak stres yang kita panen hari ini sebetulnya adalah sesuatu yang dahulu kita tabur dan akibat dari keputusan-keputusan yang keliru yang kita buat di masa lampau. Hidup ini memang tidak sepenuhnya ada dalam kendali hidup kita. Akan tetapi sebetulnya ada banyak sekali yang bisa kita lakukan. Karena itu di dalam banyak hal, senang atau susahnya hidup kita itu terkait dengan pilihan-pilihan yang kita buat. Seringkali kita tidak menyadari bahwa ada begitu banyak stres yang terjadi dalam kehidupan kita. Adalah karena kita secara langsung atau tidak langsung mengundangnya masuk di dalam kehidupan kita. Kita sendiri yang menyiapkan karpet merah bagi stres untuk melenggang masuk di dalam kehidupan kita. Saya yakin bahwa di tengah pandemi ini ada banyak stres yang kita alami adalah memang di luar pengaturan kita. Tetapi saya rasa juga ada begitu banyak stres yang terjadi justru adalah karena kelalaian kita di masa lampau. Misalnya saja kalau kita bekerja dengan lebih baik, punya penghasilan yang jauh lebih baik, atau dulu kalau kita bisa mengatur keuangan dengan lebih bijaksana, mungkin kita tidak akan mengalami kesulitan finansial di hari-hari ini. Saat ini seluruh dunia sedang menantikan vaksin COVID-19 yang diharapkan bisa menangkal paparan virus corona ini. Sama seperti pandemi COVID-19, stres yang besar yang akan datang dalam hidup kita sebetulnya bisa diantisipasi sejak awal, sejak dini. Nah, berikut ini saya akan menawarkan sejumlah vaksin yang harus kita miliki guna mencegah munculnya stres yang akan merongrong kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Yang pertama adalah bayarlah harga yang harus kita bayar. Di dalam pembacaan 1 Tesalonika pasal 4, Paulus berkata, anggaplah sebuah kehormatan bekerja dengan tangan. Saudara sekalian, bekerja dengan tangan maknanya secara tegas adalah mencari nafkah. Tapi makna penting yang tersirat di dalam kalimat ini adalah sebuah tindakan membayar harga untuk sebuah tindakan antisipatif. Itu berarti jika kita gagal melakukannya, maka ada harga besar, ada ongkos besar yang harus kita keluarkan di kemudian hari. Contohnya, seseorang yang malas bekerja, karena bagi dia kerja itu melelahkan, membosankan, jadi dia tidak bersedia membayar harga untuk bekerja karena alasan itu. Maka pada akhirnya dia akan menuai kesusahan besar, dia akan menimbulkan stres yang besar bagi dirinya. Mungkin juga termasuk keluarganya, anak-anaknya, karena keputusan seperti itu. Ada sebuah hukum yang sederhana, saudara. Jika kita tidak bersedia mengeluarkan ongkos yang kecil, terkadang berakhir dengan pengeluaran biaya yang jauh lebih besar. Beberapa contoh untuk menjelaskan apa yang saya maksudkan di sini. Jika saudara mendapati gigi saudara ada lubang kecil, inilah waktunya bagi saudara untuk keluarkan sedikit ongkos untuk mengantisipasi biaya besar yang saudara mungkin akan keluarkan. Jadi begitu menemukan ada masalah dengan gigi, baru ada lubang yang halus, lakukanlah sesuatu. Jika tidak, suatu saat sakit gigi yang dahsyat akan membuat stres yang bukan main. Ada orang merasa sayang untuk keluarkan uang asuransi untuk memproteksi kendaraannya. Tetapi satu saat ketika terjadi sebuah musibah, dia akan menyesali. Mengapa dulu tidak keluarkan
uang beberapa juta. Nah, sekarang harus keluarkan ongkos yang begitu banyak dan begitu besar. Saudara-saudara, apabila ban sepeda motor ataupun ban mobil saudara rasa-rasanya sudah tidak layak jalan, ada baiknya cepat-cepat keluarkan sebagian ongkos untuk mengganti ban itu. Sebab apabila ini dilalaikan, kemungkinan yang terburuk bisa terjadi di dalam kehidupan siapapun. Saudara sekalian, kalau kita tidak mau keluarkan sebuah ongkos yang seharusnya kita keluarkan, mungkin satu saat kita harus terpaksa keluarkan ongkos yang tidak terbayarkan. Bahkan di dalam Alkitab bahkan ada sebuah kasus yang sedikit ekstrim. Ada seorang bernama Nabot, saudara. Dia mempunyai kebun anggur yang baik yang letaknya persis di sebelahan istana raja. Ini berarti properti yang sangat luar biasa. Perkebunannya berada di dalam ring satu karena berada di dalam lingkungan bersebelahan bahkan dengan istana Raja Ahab. Raja Ahab tertarik dengan kebun anggur itu. Lalu dia berkata kepada Nabot, "Aku berminat memiliki kebun anggurmu, akan aku jadikan kebun sayur. Aku bisa menggantikan kebun anggur yang lebih baik daripadamu. Atau kalau engkau berkenan, aku bisa membayar sejumlah uang kepadamu." Nabot dengan serta-merta berkata, "Tidak mungkin, saya tidak akan memberikan kebun anggurku kepadamu. Demi Allah yang hidup, itu adalah warisan leluhurku, aku tidak akan memberikannya." Ahab yang adalah raja sangat-sangat jengkel dan dia marah. Isabel lalu memberikan nasihat, "Bukankah engkau raja? Jangan khawatir, aku akan memberikan kebun anggur itu kepadamu." Nah, atas siasat jahat dari Isabel, maka dikeluarkanlah sebuah perintah kepada tua-tua di kota di mana Nabot hidup. Dia meminta supaya masyarakat berpuasa dan meminta Nabot untuk duduk di dalam sebuah pengadilan. Dan didatangkan 2 orang saksi palsu yang harus mengatakan bahwa Nabot telah menghujat Allah dan menghujat raja. Demikianlah yang terjadi. Nabot diadili dan singkat kisah, Nabot akhirnya diseret dan dirajam dengan batu sampai mati. Nah, setelah itu kebun anggur milik Nabot diambil alih oleh Raja Ahab yang jahat itu. Kisah ini memang sedikit ekstrim, saudara. Coba saudara bayangkan, seandainya Nabot tahu bahwa penolakan terhadap raja bisa berakibat dia difitnah, mempunyai nama yang buruk, dan kemudian nyawanya melayang karena dilempar dengan batu, kira-kira apa yang akan Nabot lakukan? Kemungkinan dia akan menyerahkan kebun anggurnya kepada raja yang lalim itu. Semua uraian ini memberikan sebuah penekanan bahwa marilah kita berani dan harus membayar harga. Sebab apabila tidak, sesuatu yang buruk siap menghampiri kita. Nomor 2, yang harus kita lakukan adalah hiduplah dengan disiplin. Mengapa Rasul Paulus tiba-tiba berkata kepada jemaat di Tesalonika agar mereka bekerja dengan tangan mereka? Karena rupanya di dalam jemaat Tesalonika ada orang-orang tertentu yang hidupnya tidak tertib, terutama di dalam hal bekerja. Bahkan dalam surat berikutnya, Paulus memberikan teguran yang keras kepada mereka. Dia berkata, "Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberikan peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan." Kami katakan ini karena kami mendengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus
supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Saudara lihat, ada sebagian jemaat hidupnya tidak tertib, tidak disiplin. Faktor ketidakdisiplinan membawa dampak yang buruk bagi kehidupan siapapun di bawah kolong langit ini. Dan ini semua akan memicu munculnya stres di dalam kehidupan. Orang yang tidak disiplin soal makan, soal minuman, tidak disiplin soal minum obat, tidak disiplin soal tidur, tidak disiplin berolahraga, tidak disiplin soal keuangan, tidak disiplin menaati peraturan-peraturan pemerintah, dan masih banyak ketidakdisiplinan yang lain lagi yang sering kali terjadi di dalam kehidupan orang-orang di dalam masyarakat kita. Jika tidak menjalankan hidup yang disiplin, seseorang harus siap-siap untuk menanggung stres yang besar. Hidup disiplin bukanlah satu-satunya faktor yang membuat hidup kita menjadi lancar. Orang yang hidup dalam disiplin pun terkadang mengalami tekanan dan stres. Apalagi kalau kita hidupnya tidak disiplin, kita menciptakan lebih banyak lagi stres yang lain di dalam hidup kita. Tanggal 22 Mei 2020, sebuah pesawat dari Pakistan International Airlines jatuh di Karachi. Sebanyak 98 orang tewas dan hanya menyisakan 2 orang yang terselamatkan. Apa yang terjadi, saudara? Penyelidikan mengatakan bahwa sang pilot, yaitu Sajid Gul, dan kopilot tidak disiplin. Mereka terlalu asik berdiskusi tentang virus corona dan pengaruhnya terhadap keluarga pada saat mereka bermaksud untuk mendaratkan pesawat terbang. Akibat dari ketidakdisiplinan itu memberikan efek yang luar biasa. Saudara-saudara, disiplin itu seolah-olah sebuah makhluk sebab akibat. Jika kita menurutinya, maka ia akan memberikan kebaikan dan ketenangan dalam hidup kita. Sebaliknya, jika kita tidak menurutinya, kita melawan dia, maka dia tidak akan berbelas kasihan kepada kita. Sudah terlalu banyak contoh yang kita bisa petik dari kehidupan orang-orang yang tidak tertib dalam hidupnya, yang akhirnya menimbulkan masalah yang serius dan berkepanjangan. Orang-orang muda yang tidak disiplin, masa tuanya hidup penuh dengan kesengsaraan, kesulitan. Dia bukan hanya sulit sendiri, tapi dia membuat kesulitan di dalam keluarga besarnya. Karena itu belajarlah dari kegagalan orang lain dalam hal ini. Mari kita tingkatkan kedisiplinan di dalam segala bidang kehidupan kita. Saya tahu ini memang tidak mudah. Apalagi memang kita terbiasa tidak disiplin dari awalnya. Tapi kalau kita tidak memulai, maka seumur hidup kita menjadi orang-orang yang tidak disiplin. Dan karena tidak disiplin, ada banyak sekali akibat buruk, stres yang akan kita tuai di waktu-waktu yang akan datang. Yang ketiga adalah terimalah nasihat yang baik dan benar. Paulus berkata, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan menasihati kamu. Paulus meminta dan memberikan nasihat kepada jemaat-jemaat di Tesalonika. Mengapa kita perlu mendengarkan nasihat? Jawabannya sederhana, saudara. Ketika saudara membutuhkan jarum, mengapa saudara tidak membuat jarum sendiri? Barang sederhana ini. Atau ketika saudara sakit, mengapa saudara tidak membuat obat sendiri? Mengapa harus keluarkan uang, pergi ke dokter dan beli obat? Kenapa tidak berobat sendiri? Atau kalau saudara membutuhkan mobil, kenapa tidak buat mobil sendiri saja? Kesimpulan sederhananya adalah kita tidak kuasai segala sesuatu di dunia ini. Itu sebabnya kita butuh orang lain.
kita butuhkan pendapat orang lain, kita butuhkan masukan dari orang lain yang akan memperkaya diri kita. Hidup ini kompleks, saudara. Ada bagian-bagian tertentu dalam hidup ini yang betul-betul tidak kita sadarin, tidak bisa kita lihat dengan tepat. Di dunia otomotif, kita mengenal istilah blind spot. Pada waktu kita setir mobil, ada sudut-sudut tertentu yang tidak bisa kita lihat karena terhalang. Ini adalah sudut-sudut yang berbahaya. Kita tidak maha tahu. Itu sebabnya kita butuh orang lain yang memberitahukan kita. Terkadang juga kita hidup dalam kebodohan yang sudah terbiasa kita jalani. Dan kebodohan yang kita jalani, kita anggap itu sebagai sesuatu yang sudah lumrah, sudah biasa, tidak masalah, tidak apa-apa, bukan dosa. Sebuah pelanggaran kalau terus-menerus dilakukan, maka kita akan kehilangan rasa bersalah dan rasa berdosa. Kita akan menjadi kebal, bahkan menjadi bebal di dalam hal ini. Untuk itulah kita perlu orang lain yang mengingatkan kita, yang menasihati kita tentang pilihan-pilihan hidup yang sedang kita jalani. Kita butuh nasihat orang lain karena kalau kita terlalu emosional pada saat kita marah, terlalu sedih, atau terlalu gembira sekalipun, kita tidak bisa berpikir dengan rasional. Maka orang yang terlalu sedih tidak boleh mengambil keputusan. Orang yang sedang tertekan pun tidak boleh mengambil keputusan. Dan orang yang sangat bersuka cita pun tidak boleh mengambil keputusan yang vital. Karena dia tidak mempertimbangkan dengan matang-matang. Saudara-saudara, Panglima Naaman dan Perjanjian Lama sempat tersinggung ketika dia datang berobat ke Samaria. Sampai di depan rumah Nabi Elisa. Elisa memberitahukan kepada pegawainya dengan pesan, suruh Naaman mencelupkan tubuhnya ke sungai Yordan 7 kali. Naaman merasa tersinggung. Dia seorang panglima. Dia berpikir paling tidak Nabi akan keluar dari rumahnya, memberikan sambutan, lalu akan melakukan serangkaian upacara, terapi, berdoa, dan sebagainya. Bukan dengan cara seperti ini. Dia tersinggung. Karena apa? Karena sungai Yordan dinilai jorok. Dia katakan, bukankah sungai di negeri kita jauh lebih baik? Kalau ini yang dia minta, berapa? Dia tersinggung dan dia marah. Dia hampir pulang karena ketersinggungannya itu. Tapi beruntung ada pegawai-pegawai yang mengingatkan. Bapak Naaman, kalau sang Nabi menyuruh Bapak melakukan hal-hal yang sangat sulit, tentu Bapak akan lakukan, bukan? Nah, sekarang dia hanya meminta Bapak untuk menyelam, mencelupkan badan 7 kali sungai Yordan. Ini sangat sederhana, lakukan saja. Ternyata Naaman mendengarkan nasihat dari pegawainya. Dan dia turuti itu semua. Dan ternyata dia disembuhkan dengan cara seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa kepadanya. Saudara-saudara, kita butuh nasihat orang lain. Karena apa? Karena kadang-kadang kita berada dalam bias-bias tertentu yang tidak kita sadari. Karena apa yang kita rasakan belum tentu itu yang mewakili sebuah fakta. Orang-orang berkata bahwa bumi ini berputar. Saudara merasa bumi berputar? Saya sama sekali tidak merasa bumi berputar. Karena saya tidak merasa bumi berputar, maka kesimpulan saya adalah bumi tidak berputar. Omong kosong kalau orang berkata bumi berputar. Nah, saudara, itu maksud saya.
Secara saintifik terbukti bahwa memang dunia ini berputar. Dan kalau kita merasa dunia tidak berputar, lalu kita berkesimpulan dunia tidak berputar, kita berada di dalam bias. Dan akhirnya kita membuat kesimpulan yang keliru berdasarkan patokan perasaan kita. Apa yang kita lihat juga belum tentu mewakili realita yang sebenarnya. Kalau kita lihat fenomena matahari, di mana matahari muncul di ufuk timur, lalu di siang hari matahari berada di atas kepala kita, dan di waktu sore matahari berada di sebelah barat, maka kesimpulan yang paling sederhana yang bisa kita ambil adalah matahari betul-betul bergerak mengelilingi bumi tempat kita berpijak. Jelas ini kesimpulan yang kuno dan salah total. Untuk itulah kita perlu masukan dari orang lain. Jangan sampai kita berpatokan dengan perasaan kita, dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita lihat yang sebetulnya tidak mewakili realita. Walaupun saya mengatakan bahwa bukan berarti semua yang kita lihat, semua yang kita rasakan, semua yang kita dengar itu sepenuhnya keliru. Belum tentu. Betul, saudara, tidak semua nasihat itu baik. Bahkan ada banyak dan terlalu banyak nasihat yang konyol, yang buruk dan salah apabila kita berada di dalam komunitas yang tidak tepat. Tetapi di masyarakat, kita bisa melihat banyak orang betul-betul menyesal, mengalami penyesalan yang dalam karena telah melalaikan, tidak menuruti nasihat-nasihat yang pernah diberikan kepadanya. Kadang-kadang kita bisa menghadapi kesusahan, stres yang sangat-sangat membebani hidup, gara-gara kita tidak menuruti nasihat orang-orang di masa yang lampau. Itulah sebabnya kita butuh nasihat orang lain. Agar potensi-potensi stres yang mungkin akan menghampiri hidup kita, itu dapat kita tangkal sejak dini. Jangan lagi kita berperilaku sok tahu. Seakan-akan kita tahu segala sesuatu. Kita menolak masukan-masukan dan input dari orang lain. Ini sebuah kekonyolan. Ini sebuah kebodohan bahkan. Seolah-olah kita tahu segala-galanya. Sehingga kita tidak butuhkan nasihat orang lain. Tidak semua orang bisa menjadi presiden. Hanya orang-orang yang terhebat yang akan menjadi seorang presiden. Nah, seorang presiden yang hebat sekalipun tetap membutuhkan penasehat. Apalagi kita manusia biasa. Nasihat keempat adalah jangan menginginkan ataupun meraih sesuatu secara tidak benar. Rasul Paulus berkata, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara sekalian, Alkitab tidak melarang sepenuhnya seseorang memiliki keinginan. Karena memang manusia diciptakan dengan keinginan yang ada dalam dirinya. Tetapi Alkitab dengan jelas memberikan batasan yang tegas tentang keinginan. Di antaranya dikatakan tidak boleh mengingini properti hak milik orang lain. Kita boleh ingin menjadi seperti seseorang. Barangkali saudara merasa ada orang lebih sukses, lebih baik, lebih rohani. Lalu saudara ingin seperti orang itu, silakan. Tetapi yang tidak boleh adalah menginginkan hak milik dia, properti dia. Ini dilarang. Kembali ke cerita Naaman tadi, saudara.
Naaman datang dari Damsyik ke Samaria untuk berobat. Naaman membawa harta yang sangat-sangat banyak. Dan ketika dia disembuhkan, dia berkata kepada Nabi, "Aku tahu Allah adalah satu-satunya Allah yang hidup." Dan sejak itu dia menyembah kepada Allah, Yahweh. Dan pada waktu itu dia bermaksud untuk menyediakan hadiah yang begitu banyak. Tapi rupanya itu ditolak oleh Nabi. Nah, setelah Naaman pulang, Gehazi, bujang dari Nabi, merasa ini kesempatan yang dilewatkan begitu saja. Maka dia mulai mengejar rombongan Naaman yang sedang dalam perjalanan pulang ke negeri mereka. Dia katakan, tiba-tiba Nabi kedatangan 2 anak muda dari rombongan Nabi yang membutuhkan sesuatu. Ini cerita bohong, saudara. Dia membuat cerita, dia mengarang sebuah cerita. Dan dia meminta 1 talenta perak dan 2 potong pakaian. Dan itu angka yang sangat besar waktu itu. Naaman yang mendengarkan itu, yang tadinya memang mau serahkan begitu banyak perak dan emas, lalu berkata, berikan bukan hanya 1 talenta. Dia mendesak supaya diberikan 2 talenta perak dan berikan 2 potong pakaian. Gehazi seolah-olah menolak, cukup 1 talenta. Tapi Naaman mendesak supaya berikan 2 talenta perak. Lalu Naaman perintahkan kepada pegawainya untuk mengawal Gehazi sampai ke rumahnya. Saudara, bersukacitakkah Gehazi? Oh, tiba-tiba dia menjadi kaya raya, saudara. Mendapatkan 2 talenta perak. Itu berarti 6.000 uang perak dan 2 potong pakaian. Setelah menyimpan uang-uang itu dan berikut pakaian, dia mempersilahkan pengawal Naaman untuk pulang. Dan setelah itu Gehazi menghadap Nabi Elisa. Nabi Elisa bertanya kepada Gehazi, "Dari mana Gehazi?" Gehazi menjawab, "Hamba tidak kemana-mana." Elisa berkata, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu engkau akan memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, budak laki-laki dan budak perempuan." Ini berarti apa yang diterima oleh Gehazi sangat besar, saudara. Tapi apa yang terjadi? Senangkah akhir dari kehidupan Gehazi yang mengambil sesuatu yang bukan haknya dengan cara yang keji? Nabi Elisa berkata, "Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi kena kusta putih seperti salju. Saudara sekalian, Alkitab melarang kita mengusahakan sesuatu yang tidak boleh kita usahakan. Melakukan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Kejatuhan Raja Daud memberikan pelajaran yang sangat-sangat berharga dalam hal ini. Ia tertarik dengan istri Uria. Nah, terjadilah perzinahan. Lalu dia mengupayakan pembunuhan terhadap suami dari Batsheba pada waktu itu. Walaupun dia sungguh-sungguh bertobat setelah diingatkan oleh Nabi Nathan. Dan Tuhan betul-betul mengampuni dosanya. Karena dia sungguh-sungguh menyesali dan bertobat dengan sepenuh hati. Tetap saja saudara, ada begitu banyak kesulitan yang berkelanjutan yang mengikuti kehidupan Daud bahkan keluarganya. Ada banyak hal buruk yang tidak bisa ditolak. Dan itu menjadi pergumulan, tantangan, penderitaan, dan stres yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, "Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu." Tuhan marah.
hasil perzinahan itu, Betseba mengandung dan Tuhan katakan anaknya pasti akan mati. Nah lihatlah, pedang, pembunuhan, dan seterusnya akan terus terjadi di dalam dinasti kerajaan Daud. Absalom, anak Daud, melakukan pemberontakan terhadap bapaknya sendiri. Dan dia melakukan kekejian dengan cara mencemari istri-istri dari ayahnya sendiri. Sungguh saudara, apa yang terjadi dengan Daud, kejatuhannya ini menjadi pelajaran yang berharga bagi segenap orang Kristen di zaman ini. Jangan pernah bermain-main dengan dosa. Jangan pernah melakukan apa yang Tuhan katakan tidak boleh dilakukan. Galatia 6 ayat 7 memberikan nasihat. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Waspada saudara sekalian. Marilah kita memilih jalan yang lurus saja. Hidup yang lurus saja. Maka ada banyak sekali stres, tekanan-tekanan akan tersingkirkan dari kehidupan kita. Bukankah orang-orang yang hidupnya bersih tidak takut bertemu dengan aparat kepolisian? Jangankan melakukan kejahatan yang besar, saudara. Kita lupa membawa SIM ataupun STNK saja. Kita akan merasa sangat gentar bila bertemu dengan polantas di pinggir jalan. Apalagi kalau kita melakukan begitu banyak kekejian, maka hidup kita akan sangat-sangat tersiksa oleh ulah kita sendiri. Orang yang jalannya tidak lurus adalah orang yang menyebarkan jebakan yang akhirnya menjerat lehernya sendiri. Coba saudara bayangkan, seandainya ada seseorang di antara kita di masa lampau terlibat di dalam sebuah konspirasi korupsi yang merugikan pemerintah setelah sekian tahun, apakah orang itu merasa nyaman dengan apa yang dia peroleh? Setiap kali mengingat itu hasil korupsi, maka sejahteranya akan hilang. Kalaupun dia merasa sejahtera, tidak ada rasa bersalah dan tidak merasa berdosa, itu berarti hati nuraninya sudah mati. Dan itu menjadi masalah yang lain lagi. Sekarang tiba-tiba pihak polisi, kejaksaan ataupun KPK sedang menyelidiki kasus itu. Apakah orang itu tidak akan mengalami stres atas dosa masa lalunya? Atau apabila ada seseorang pernah terlibat dalam prostitusi 5-6 tahun yang lampau. Dan sekarang mulai muncul gejala-gejala penyakit yang diduga itu adalah HIV. Apakah orang ini tidak stres? Dari mana sumber stresnya? Bukankah karena kebodohan? Karena penyimpangan yang dia lakukan, yang dia ciptakan sendiri. Dan setelah dites, ternyata positif HIV. Apakah dia akan bergembira atas hidupnya? Atau sebaliknya, dia akan mengalami stres yang hebat, yang berat bagi dia, bagi orang itu. Dunianya telah runtuh. Hidupnya tinggal dijemput oleh malaikat maut. Dia akan menyesali perbuatannya. Belum lagi ternyata ulahnya itu telah menulari istrinya dengan penyakit yang sama. Perasaan menyesal, perasaan berdosa akan menghantui seluruh sisa hidupnya. Benar bukan saudara? Ada banyak sekali tekanan bagi jiwa kita yang kita hadapi hari ini adalah karena sesuatu yang kita tabur. Sekarang banyak orang sedang menuai
apa yang ditaburnya. Berbahagialah saudara apabila saudara tidak menuai benih-benih yang ditabur beberapa waktu yang lalu. Percayalah, dengan melakukan berbagai tindakan antisipasi, maka niscaya hidup kita akan memiliki vaksin. Bahkan dengan vaksin yang kita miliki itu, stres itu tidak akan pernah muncul di dalam hidup kita. Karena itu, ingat 4 hal hari ini saudara. Bayarlah harga apa yang patut kita bayar. Jalanilah hidup ini dengan penuh kedisiplinan. Terimalah nasihat orang lain. Dan terakhir, jangan menginginkan. Jangan meraih sesuatu yang tidak disetujui oleh Tuhan. Yang dilarang oleh Tuhan. Yesus memberkati. Saudara sekalian, mari berdoa. Terima kasih untuk pengajaran firman Tuhan hari ini yang memberikan hikmat bagi kami. Bantu kami untuk menangkap hikmat ini dan mampukan kami untuk hidup di dalam hikmat firman Tuhan hari ini. Dengarkan kami Bapa, kami memohon di dalam Yesus Tuhan. Amin.